Bukan Dracula. Inilah kasus vampir pertama yang menggemparkan Eropa abad ke-18. Kita semua kenal sosok vampir. Makhluk malam yang haus darah, abadi, dan seringkali berbusana elegan. Persis seperti yang digambarkan Bram Stoker dalam novel Dracula. Tapi, tahukah kamu, jauh sebelum karya fiksi itu lahir, histeria vampir pertama yang tercatat secara resmi, bahkan yang mempopulerkan kata vampir itu sendiri, terjadi di sebuah desa kecil yang kini berada di Serbia modern. Inilah kisah Petar Blagojevic, pria yang tanpa sengaja mengubah cerita rakyat lokal menjadi ketakutan global. Pada tahun 1725, di desa bernama Kisiljevo, terjadi sebuah peristiwa yang memicu kepanikan massal. Desa ini saat itu berada di bawah kendali Kekaisaran Austria. Setelah kematian seorang penduduk desa bernama Petar Blagojevic, kedamaian desa itu mulai terusik. Petar, yang baru saja dimakamkan, dilaporkan bangkit dari kuburnya. Beberapa penduduk desa bahkan bersaksi bahwa ia mendatangi rumah mereka pada malam hari, menuntut sepatu atau makanan yang ia tinggalkan saat masih hidup. Awalnya, cerita-cerita ini mungkin terdengar seperti gosip belaka jika saja tidak diikuti oleh serangkaian tragedi yang mengerikan. Tak lama setelah laporan penampakan Petar, 9 orang warga desa tewas secara misterius dalam waktu yang sangat singkat, hanya dalam rentang sekitar 1 minggu. Yang lebih menakutkan, sebelum mereka meninggal, para korban mengaku telah dikunjungi oleh Petar dalam mimpi mereka. Kepanikan pun meledak. Penduduk desa yang ketakutan yakin bahwa Petar telah menjadi mayat hidup, atau yang mereka sebut vampir, dan ia bertanggung jawab atas kematian misterius yang terjadi. Mereka menuntut agar makam Petar segera dibongkar untuk membuktikan kecurigaan mereka. Namun, karena wilayah ini berada di bawah otoritas militer Austria, warga tidak bisa bertindak sembarangan. Kasus ini membutuhkan penanganan resmi. Akhirnya, seorang pejabat kekaisaran yang bernama Frombelt, seorang kameral profesor, diutus dari pusat administrasi terdekat untuk hadir dan menyaksikan langsung proses pembongkaran makam tersebut. Kehadirannya bertujuan untuk memastikan semua berjalan sesuai prosedur dan untuk membuat laporan resmi. Laporan resmi yang ditulis oleh Frombelt yang kemudian ia kirimkan ke Wina menjadi dokumen sejarah yang mengerikan sekaligus sangat penting. Catatannya mendeskripsikan dengan detail apa yang dilihatnya. Sebagai bukti vampirisme yang sangat meyakinkan bagi penduduk desa pada masa itu. Ia mencatat bahwa tubuh Petar tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan yang normal, seperti layaknya jenazah yang sudah dikuburkan beberapa minggu. Rambut, janggut, dan kuku Petar tampak terus tumbuh. Dan yang paling mengejutkan, Frombelt mencatat adanya darah segar darah liar di sekitar mulut jenazah tersebut. Bagi penduduk desa abad ke-18 yang diliputi ketakutan, semua temuan ini sudah lebih dari cukup. Dipimpin oleh kepanikan massal dan keyakinan kuat bahwa Petar adalah makhluk haus darah yang mengancam nyawa mereka. Mereka segera melakukan eksekusi terhadap jenazah tersebut. Dengan sigap, mereka memancangkan sebuah pasak kayu yang tajam langsung ke jantung Petar. Menurut laporan Frombelt, saat pasak itu menembus dada, sejumlah besar darah segar menyembur keluar dari mulut dan telinga jenazah. Pemandangan ini semakin memperkuat keyakinan warga desa bahwa mereka baru saja berhasil mengakhiri teror sang vampir. Untuk memastikan Petar tidak akan pernah bisa bangkit lagi, jenazahnya kemudian dibakar di tempat hingga menjadi abu. Warga desa merasa lega, berpikir bahwa mimpi buruk mereka telah berakhir. Namun, dampak dari tindakan ini justru baru saja dimulai. Laporan resmi dari Frombelt dikirim ke Wina dan segera dipublikasikan di koran terkemuka saat itu, Wiener Diarium. Berita tentang vampir dari desa terpencil di perbatasan kekaisaran ini menyebar dengan sangat cepat. Laporan tersebut diterjemahkan ke berbagai bahasa dan dibaca oleh masyarakat di seluruh Eropa. Kasus Petar Blagojevic inilah yang pertama kali mempopulerkan kata vampir dalam bahasa Jerman dan kemudian ke dalam bahasa Inggris dan bahasa-bahasa Eropa lainnya. Fenomena ini memicu apa yang kemudian dikenal sebagai wabah vampir di pertengahan abad ke-18, di mana ribuan makam di berbagai wilayah Eropa Timur dibongkar karena ketakutan serupa. Lalu, apa kata sains modern mengenai semua ini? Tentu saja, fenomena yang dicatat oleh Frombelt dan dilihat oleh penduduk desa, yang mereka yakini sebagai bukti keabadian mayat hidup, kini dapat dijelaskan secara rasional.
kondisi tubuh yang tidak membusuk dengan cepat. Misalnya, seringkali merupakan hasil dari kondisi tanah atau suhu tertentu yang mengawetkan jenazah secara alami. Darah segar yang dilaporkan ada di mulut sebenarnya adalah proses alami dekomposisi. Gas yang terperangkap di dalam perut selama pembusukan dapat mendorong cairan tubuh yang sudah membusuk, yang mungkin terlihat merah gelap keluar melalui jalur seperti mulut atau hidung. Sementara itu, rambut dan kuku yang seolah-olah tampak tumbuh hanyalah ilusi optik. Ini terjadi karena kulit di sekitar dasar kuku dan folikel rambut mengalami dehidrasi dan menyusut pasca kematian, sehingga membuat kuku dan rambut tampak lebih panjang. Kisah Petar Blagojevic adalah sebuah pengingat yang kuat tentang betapa tipisnya batas antara ketakutan lokal dan histeria global. Sebuah mitos yang diperkuat oleh kesalahpahaman ilmiah dan ketakutan akan kematian mampu menciptakan sosok monster fiksi yang kita kenal hingga hari ini. Inilah asal mula vampir yang sesungguhnya, jauh lebih gelap, lebih tragis, dan lebih nyata daripada kisah-kisah yang kita saksikan di film. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mendengar cerita serupa di daerah kalian? Coba bagikan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.